Assalamualaikum Pak Wafi ya. Hari ini kita pendampingan individu yang pertama ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi apa kabar Pak Wafi? Alhamdulillah baik. Sudah 1 bulan mengadakan pembelajaran daring. Ya betul. Daring ini maka saya tidak lanjuti. Sebelum ke pendampingan saya mau jelaskan ini Pak, apa namanya, fokus pendampingan kita hari ini. Yang pertama itu tentang tindak lanjut lokakarya orientasi yang kemarin kita laksanakan itu 1 bulan yang lalu. Yang kedua adalah tentang tindak lanjut pembelajaran daring. Yang ketiga itu tentang ini Pak, tentang desain portofolio. Jadi 3 itu fokus kita di pendampingan hari ini. Jelas Pak ya? Jelas. Ya. Dokumennya sudah disiapkan Pak ya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah, dokumennya alhamdulillah sudah. Apa Pak yang terjadi Pak proses selama 1 bulan ini Pak? Alhamdulillah ketika saya mengikuti guru penggerak ini, calon guru penggerak pendidikan guru calon penggerak ini, saya merasa lebih nyaman dan rileks dalam mengajar karena saya mendapatkan ilmu baru yang saya terapkan dalam pembelajaran saya. Ilmu baru. Iya. Ilmu baru apa aja Pak? Ya termasuk cara mendalami hakikat anak gitu Pak. Iya. Ya. Kemudian bagaimana saya caranya menggali potensi itu sehingga bisa nampak ke permukaan. Itu ya. Terus dukungan Pak, dukungan sekolah gimana Pak? Alhamdulillah baik dari ibu kepala sekolah dan semua yang terkait di sekolah saya mendukung saya dalam mengikuti CGP ini. Teman sejawat juga ya? Iya termasuk. Teman sejawat sudah dukung ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah sudah daring, sudah melaksanakan tugas. Biarpun kadang saya deadline. Tapi itu untuk kebaikan kita bersama Pak. Iya. Cuma gangguannya ada Pak, sinyal. Oh sinyal ya? Sinyal gangguannya. Nah ini yang saya tanyakan nih. Yang saya mau tanyakan nih. Oh gitu. Iya. Apa saja kan kemarin pada waktu lokakarya kan nulis itu kekhawatiran, harapan, kekhawatirannya apa dulu Pak? Masih ingat ya? Memang belajar dari pengalaman saya belajar daring dulu. Sebelum TGP saya pernah belajar daring juga. Itu Ya. gangguan utamanya adalah sinyal Pak. Ya, Apalagi ya kekhawatirannya, apalagi musim hujan. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua itu kekhawatiran saya ketika saya melaksanakan pembelajaran itu kepentingan keluarga yang mendesak itu tidak bisa dipungkiri oleh saya itu. Kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga. Terus ada lagi Pak? Ya saya kira itu saja. 2 ya? Iya 2. Terus apa Pak tindakannya untuk menyiasati itu sinyal sama kepentingan keluarga? Kebetulan kalau sinyal yang usaha saya yang pertama adalah saya selain wifi di rumah, kemudian saya membeli paketan Pak. Jadi pakai operator Telkomsel dengan XL. Jadi kalau XL itu biasanya down, saya pindah ke Telkomsel seperti itu. Oh gitu ya, nyiasatinya Mati lampu, gitu ya? ya. Oh nyiasatinya gitu ya? Iya. Jadi kalau mati listrik nggak dua-duanya mati enggak? Enggak, kadang XL enggak gitu. Oh gitu ya? Kadang XL enggak. Oh baru tahu saya. Baru tahu. Terus kalau yang kepentingan keluarga itu gimana? Karena Ini yang sulit. Kebetulan Sulit ya? saya punya anak di pondok, kadang pernah waktu itu saya sakit mendadak. Akhirnya ya sambil di jalan walaupun matikan kamera saya ikut gitu Pak. Oh, Akhirnya gitu ikut dalam perjalanan tapi matikan kamera. Oh iya. Tapi pembelajarannya ikut. Tapi masih bisa ngikuti Iya. ya. Ya nggak apa-apa. Udah apa-apa itu. Kan pada waktu lokakarya tes itu kan ini Pak harapannya ya
yang mau saya tanyakan, 1 bulan sudah ada nggak harapan yang terwujud Pak? 1 bulan ini? Ya kalau saya bilang ada Pak ya, walaupun tidak signifikan ya pasti ada gitu. Termasuk setelah saya refleksi, anak-anak di desa saya itu jauh dari apa yang saya terapkan dahulu. Perkembangannya itu jauh. Contoh spesifik Pak, harapan yang sudah sedikit aja nggak apa-apa. Anak-anak lebih nyaman di kelas. Oh, lebih nyaman. Lebih nyaman. Bahkan ketika saya sudah waktunya bel pulang, ayo pulang, belum Pak gitu. Oh gitu ya. Sampai gitu ya. Lebih kerasan gitu. Oh gitu. Udah apain aja itu bisa kerasan? Ya karena saya menggunakan ini apa, barang-barang yang ada di sini, benda-benda yang ada di sekitar ini. Ya. Kemudian anak-anak itu bermain dengan itu. Misalnya matematika, anak itu tak sambil ngitung batu gitu Pak. Jadi pembagiannya gitu ya dengan batu gitu. Disusun, masukkan dalam mangkok ini. Akhirnya anak senang bermain gitu. Jadi belajar sambil bermain. Jadi itu perubahannya di kelas ya Pak. Iya. Apalagi Pak contoh perubahan? Jadi tadi menghitung batu. Iya. Ada lagi Pak? Pembagian dengan media batu. Media batu. Lupa Awi matematika ya? Kalau di SD Oh iya maaf, saya lupa kemarin saya SMP. Oh iya betul. Selain apa Pak? Misalnya permainan selain batu tadi. Di kelas itu ya termasuk anak-anak sudah mempunyai yel-yel. Oh iya ya. Ya, punya yel-yel. Jadi untuk penyemangat, ketika mereka sudah kendor belajarnya, saya ketika bilang semangat, anak-anak langsung yel-yelnya keluar gitu Pak, sehingga terasa direfresh lagi gitu. Yel-yelnya ya. Iya. Terus dari modul 1.1 itu ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara Pak ya. Dewantara ya. Apa yang mendorong Pak Wafi untuk melakukan perubahan? Memang saya sadar setelah saya baca modul itu, anak-anak itu kan apa ya? Kita sebagai guru yang pertama harus menjadi tauladan. Baik tingkah laku maupun ucapan. Jadi sebagai guru kita harus berhati-hati betul. Karena apa yang kita lakukan itu pasti akan ditiru oleh anak-anak. Misalnya ketika kita minum berdiri misalnya, anak-anak pasti Pak guru itu minum berdiri bisa apa-apa. Bahkan saya punya pengalaman ini, seorang itu pasti pernah salah ya, menjelaskan pernah salah. Saya menjelaskan matematika caranya seperti ini. Itu saya tidak sadar kalau salah. Ketika di rumah diajari oleh orang tuanya, mereka tidak percaya ke orang tua, lebih percaya ke guru. Padahal gurunya salah. Ketika gurunya laporan, saya lihat, oh iya saya salah. Akhirnya saya terus terang aja ya, Pak guru salah waktu menerangkan itu. Jujur itu lebih baik ketimbang mereka terus salah-salah banyak. Pembelajaran apa Pak yang didapat dari filosofi itu Pak? Ya. Pelajarannya kita menurut di hati Pak Wafi itu tentang proses kita pembelajaran. akan mengabdi kepada negara ini lebih bermakna gitu. Semangat sederhananya ya. Iya. Terus kan sudah diperlakukan siswa ini sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Responnya tadi itu ya semangat ya. Semangat. Ya. Selain semangat apa Pak responnya? Ya respon anak-anak peserta didik. Mereka lebih reflektif gitu Pak ya, terhadap apa yang mereka lakukan gitu. Kemudian yang kedua kolaborasinya mereka bertambah. Antar siswa itu bertambah ya. Ketika belajar kelompok mereka lebih semangat. Kolaborasi bertambah, jadi kerjasama Pak ya. Iya, kerjasamanya bertambah. Ada lagi ya Pak itu. Setelah nilai peran guru penggerak ada nggak di situ? Iya ke siswa. Jadi kan peran saya sebagai guru penggerak efeknya kepada siswa itu ya. Iya, jadi kan misalnya contoh kolaborasi Pak. Tapi kan mendorong kolaboratif. Iya, itu ada nggak masuk ke siswa nggak? Masuk, karena saya itu mendorong anak-anak untuk gini, ketika belajar kelompok, saya itu berjalan mengawasi bagaimana saya bisa mendorong mereka untuk saling berkolaborasi di kelompoknya masing-masing. Gitu ya Pak. Ya. Jadi sebagai fasilitator buat mereka ya Pak. Pendampingan ya betul. Apa Pak hal yang sudah baik Pak? Tentunya ya ada beberapa hal yang sudah baik Pak. Termasuk dalam saya mengajar bisa saya tidak bosan-bosan selalu mencari alternatif. Kadang model pembelajaran selalu saya perbarui, selalu saya update Pak.
Saya modifikasi sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah ini. Itu ya, jadi metode belajar Iya, metode. itu mungkin yang lebih baik ini. Iya. Metode dalam penyampaian pembelajaran dalam membersamai siswa, Iya. gitu ya Pak. Terus kan apa ini Pak? Iya, Iya. ya. Apa ini Pak Wafis sudah biasa berefleksi ya? Alhamdulillah, kalau refleksi itu selalu saya lakukan, Pak. Karena itu merupakan jalan yang terbaik kalau menurut saya untuk perubahan diri saya ke arah yang lebih baik. Gitu ya. Iya. Dari refleksi itu, dari refleksi selama melakukan pembelajaran itu apa Pak yang perlu diperbaiki Pak? Saya kasih contoh aja. Yang perlu diperbaiki itu yang pertama adalah ketika dalam satu metode tentunya ada kelebihan dan kekurangan, Bapak. Iya. Kekurangannya itu yang perlu saya pikirkan. Misalnya PBL, kekurangannya itu ketika anak berkelompok itu biasanya tidak semua kelompok aktif. Ya. Tidak semua kelompok aktif. Masih ada satu kelompok atau dalam satu kelompok itu ada satu anak yang main-main, bergurau sendiri, misalnya asik dengan pikirannya sendiri. Nah, itu yang menjadi kendala saya selama ini. Saya harus betul-betul bisa mendalami sebabnya anak itu seperti itu. Menurut Pak Wafi itu apa Pak yang perlu diperbaiki Pak? Anak bisa kayak gitu itu. Ya, ini cuma pengalaman saya tapi sudah lama dan anaknya sudah almarhum sekarang. Iya. Ya. Kebetulan anak itu namanya Ilham. Iya. Waktu ngajar kelas 4 dulu saya. Itu ketika di sekolah anaknya sering menjerit. Kalau Iya. nggak menjerit dia pasti mengganggu temannya. Pasti Iya. sudah. Iya. Kemudian saya sampai bingung gimana caranya. Akhirnya saya datangi ke orang tuanya, saya tanya apa masalahnya. Tapi orang tuanya penjelasannya biasa, cuma bapak dari bapaknya itu ya. Jadi kakeknya yang menjelaskan, bapak ibunya sering tengkar di rumah. Jadi kalau tengkar itu rame pasti. Mungkin anak itu merasa bagaimana orang tuanya itu bertengkar begitu tiap hari, dia emosinya dielupkan dengan menjerit gitu Pak. Kekesalannya dielupkan dengan menjerit. Kemudian saya coba gimana kalau saya beri tanggung jawab. Langsung waktu itu saya membentuk ketua kelas, saya ganti ketua kelas itu, saya bentuk dia jadi ketua kelas. Ketika upacara dia saya jadikan pemimpin. Alhamdulillah lambat laut berubah sampai dia sanawiyah dan meninggal waktu insya Allah kelas 2. Berarti intinya apa Pak itu yang dilakukan Pak Wafi? Yang memberi pendekatan, kemudian kita ajak ketika istirahat, saya ajak dia bermain dengan saya. Dia kayak kekurangan kasih sayang sebenarnya Pak, karena orang tuanya gitu. seperti yang iya. Berarti ya, ikut membersamai dalam segi apa itu ya? Saya sebutnya apa itu? Yang membersamai siswa. Dalam segi mental ya, Mental. iya gitu ya. Sebenarnya kan tiap anak itu tidak sama. Keadaan kondisi keluarganya juga tidak sama. Kita tidak mungkin mengatasi anak seperti itu tuh, misalnya 3 anak, tidak mungkin caranya sama. Begitu Kita ya. harus melihat asal usulnya, penyebabnya dulu, akarnya kok anak ini seperti ini. Apa yang bisa diambil pelajaran Pak kalau kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Contoh yang konkret itu ya. Kita harus betul-betul memahami dan mendalami karakteristik setiap anak. Jadi hakikatnya anak. Tadi di perubahan yang sudah baik. Ini Pak tentang ini nanti ya, perubahan konkret yang sudah dilakukan di kelas Pak. Konkretnya apa? Yang jelas saya yang konkret itu membuat perubahan di kelas Pak. Yang awalnya mungkin hanya menonton, saya berpihak yang menjadi kendali itu saya. Kemudian sekarang ketika saya mengikuti CGP ini, saya lebih mendekatkan kepada anak didik saya. Jadi berpihak kepada murid. Berpihak pada murid. Dengan cara bagaimana Pak? Dengan anak-anak melakukan secara langsung Pak. Secara langsung. Misalnya tadi itu ketika pembelajaran pembagian, mereka meletakkan batu di wadah, kemudian ditulis di atas sisanya, misalnya harus sama dengan sisa batu gitu. Oh, gitu ya. Iya. Jadi anak lebih asik, mereka lebih nyaman belajar. Lebih nyaman ya Pak. Ada lagi Pak perubahannya selain tadi batu.
ada lagi nggak? Mungkin hanya itu dulu. Itu dulu ya, 1 bulan sih ya. Nanti dicari ide lagi ya. Karena nanti tak tagih lagi idenya. Jangan sampai 1 bulan batu lagi. Ya. Nanti silakan dieksplor Pak. Explore. Jadi nanti banyak ya sumber-sumber. Jadi kalau kelas SD ini ya, SD ini itu kan sebenarnya mereka itu kan masih bermain, ya, usia bermain kan. Jadi bagaimana kita menerapkan memasukkan ilmu ya, dengan cara bermain. Nah, itu macam-macam. Saya nggak ngerti kearifan lokal di sini apa. Kayaknya sodor apa nggak tahu saya. Nanti kan bisa diambil yang segi-segi positif itu. Di situ bisa diambil itu. Jadi nanti saya harapkan kedepannya lebih bermacam-macam lagi. Gitu Pak Wafi sini. Dari saya gitu. Itu loh Pak. Aksi nyatanya kemarin apa ya, saya lupa. Yang 1.1. Nah, aksi nyata itu saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model PBL. PBL ya. PBL. Videonya ada ya? Ada Pak. Ya nanti saya minta ya. Nanti saya minta video aksi nyata tentang PBL ya. Ya, PBL. Oke, nanti saya minta. Sekarang masuk ke pembuatan kerangka portofolio. Ya. Nah ini ya, ini Pak Wafi ya. Ya, Pak. Jadi ini judul portofolio Abdul Wafi sudah betul. Terus halaman muka, ya betul. Ini sesuai buku panduannya. Iya Pak. Sudah lihat buku panduannya? Sudah Sudah dilihat ya. Iya. Ada profil, ada artefak aksi nyata. Iya. Coba diklik aja. Ada isinya nggak? Belum ya? Pak. Belum ya? Coba lihat aja. Masih seperti ini. Belum ya? Iya. Coba di drive bisa nggak? Ini drive-nya mana? Ini paling. Drive saya ini. Bukan drive itu Pak. Ini masuk lewat mana ini? Sini. Nah, ini drive-nya Pak. Kalau yang itu yang di apa namanya ya? Yang di publish. Nah, ini drive-nya. Jadi drive-nya ini contoh ini ya, profil. Nah, ini sebenarnya profil itu yang tadi itu Pak. Halaman muka. Iya, itu profil di situ sebenarnya. Di sini tidak bisa dianu pendidikan, Boleh. pekerjaan. Jadi profil. Nah, profil isinya coba halaman muka. Coba diklik. Nah, isinya ini aja nih, profil. Bawahnya ditambahin kan bisa ini. Bisa. Ya, ditambahin. Kalau alamat juga. Kontak saya. Ya, kontak saya, alamat itu boleh. Terus coba naik ke atas lagi. Nah, artefak profil, artefak asli nyata. Nah, ini isinya nanti coba ditambah bisa nggak? Di bawahnya ini. Tambah halaman berarti. Iya, ini halaman. Ya, sisipkan ya. Itu ya. Iya. Kotak teks itu kayaknya. Dari isi ini tombol komisi. Ini Pak atas. Kotak teks ini. Ya. Nah, ini bisa diisi. Diisi misalnya modul 1.1. Oh ya, itu yang lebih. Ya. Modul 1.1. Modul 1.1. Kan ada asing nyatanya itu Pak ya. Ya. Ya, klik aja. Nah, ini bisa diwarnai Pak. Ini diwarnai nih. Samping. Nah, warnanya terserah Pak Wafi mau apa. Mau foto bisa. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Ya, nanti aja dah berproses Pak. Yang penting langkah-langkahnya sudah betul, gitu aja. Terus diklik Pak, diklik. Nah, nanti kalau mau ngisi, ya udah ditambah lagi di sini. Ditambah lagi isinya modul 1.1 apa? Kemarin Pak Wafi bikin apa? Bikin video ya? Video. Aksi nyata video dimasukkan Pak di situ. Dimasukkan ke situ nantilah prosesnya. Kayak gitu. Nah, jangan lupa kalau sudah
publish. Ya, memang kalau dipublish nanti ya sama dengan di save kan itu. Sama dengan di save. Kan kalau di publish di save ya. Artinya kalau dipublish itu di save. Saya bisa lihat. Kalau nggak dipublish ya hilang lah. Hilang nanti yang dikerjakan hilang. Iya, betul. Tuh. Jadi modul 1.1 aksi nyatanya apa dimasukkan, bikin video masukkan situ. Nanti kan ada modul 1.2 ya. Misalnya saya mau memasukkan modul 1.1 ini demonstrasi kontekstual kan saya video, tinggal linknya dimasukkan bisa. Ini kan artefak aksi nyata, Pak. Iya, aksi nyata. Iya. Nah, nanti yang ini, Pak, mau ditambah juga boleh. Ini kan gitu. Ya, misalnya standar ya. Sertifikat umpan balik ini kan standar ini. Mau ditambah misalnya apa ya? Mau tambah misalnya tugas per modul kan itu. Ini tugas boleh. Ini karya inovatif misalnya. Selama pembelajaran ide-ide baru itu apa? Ditulis aja Pak, ide atau gagasan. Ditambahin sudah paham lah Pak Ahi ya. Nambahin ini ya, ada umpan balik. Ditambahin aja nih menunya. Misalnya menunya ide atau gagasan baru. Karya inovatif. Boleh itu. Kan saya harapkan nanti ada karya inovatif atau ide atau gagasan baru yang keluar, dan itu saya harapkan benar itu. Biar pelatihan kita lebih bermakna. Jadi gitu Pak. Jadi bisa tambahin nanti sertifikat, nanti diisi umpan balik itu mungkin dari saya atau dari fasilitator. Untuk sertifikat ini tahunnya mulai kapan? Sertifikat terserah Pak Wafi. Ya, terserah aja. Terserah aja. Ini kan kenaikan pangkat juga dipakai. Iya, dipakai. Jadi maksimal kayaknya 5 tahun. 5 tahun, misalnya tahun sekarang naik pangkat. Jadi dihitung aja terus. Ya gitu. Kalau terlalu lama nggak berlaku. Tapi tidak apa-apa, isi aja sertifikat karya inovatif ya. Isi aja, bisa video, bisa bentuknya ada kan itu isinya, bentuknya ini kalau mau input itu ya, nanti sambil belajar sudah bagus. Kalau halamannya sudah bagus tinggal ditata aja, kalau kurang-kurang ditambahin aja. Sudah bagus, sudah betul itu menurut buku manual. Memang kan minimal ada profil, ada artefak aksi nyata ya. Terus apalagi umpan balik itu lihat di buku panduan lah, boleh ditambahin, tidak harus gini. Siap. Yang penting yang standar di buku panduan sudah tercover. Ditambahin boleh Pak, boleh. Iya boleh lah, gitu kan kreativitas Pak Wafi ya. Ya, yang penting standarnya sudah kayak sudah motor tuh standarnya ini ya. Dikasih aksesoris Scotland boleh nggak? Boleh. Yang penting kan kelihatannya cantik itulah. Kalau saya lihat tuh cantik. Nanti bisa di-share ininya, mau tak lihat di HP. Ya. Nah, ini Pak kalau saya lihat di HP kan gini. Nah, ini ya. Jadi kalau sebenarnya itu intinya di sini Pak. Intinya itu bagaimana itu kita mudah untuk mencari. Kan gitu, mudah untuk mencari. Jadi misalnya saya cari apa sih aksi nyatanya Pak Wafi, ya tinggal di menu aja. Ada nggak menu aksi nyata? Artefak ini berarti sini. Nah, di sini ini belum dipublish ya? Belum. Tadi belum dipublish. Jadi gak kebaca sama saya. Nah, coba dipublish Pak, dipublish. Nanti tak ini publish lagi. Oke. Nah, ini ada perubahan. Biasanya tinggal 1, 2, 3 detik lah. Artefak aksi nyata. Refresh-nya mana ya? Ditarik aja ke bawah. Tarik bawah ya. Wis. Terlalu ke atas. Oh iya. Sudah muncul. Nah, sudah muncul. Jadi publishnya sudah muncul ya. Ya udah tinggal diisi. Nanti dikirim, ini udah dikirim ke saya, nanti malam-malam tak lihat tuh.
sudah ngisi ini enggak portofolio enggak? Karena ini buat kebaikan kita bersama. Pak Wafi juga enak, jadi apa ya? Jadi namanya berkas tuh udah berantakan. Sudah ada. Nanti butuh apa? Tinggal aja lihat di sini. Termasuk dengan ini dengan video-video itu. Tapi terserah Pak Wafi ya, ini kreativitas masing-masing. Kalau saya masukkan kayak inovatif, ide bagus atau terserah ada ya. Yang penting standar daripada buku manual sudah tercover ya. Itu ada yang tanyakan Pak? Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Ini coba yang halaman muka. Nah, sip sudah. Iya sudah. Alamat sudah ada ya di bawahnya. Ya sudah, cukup. Nah, kita masuk ke ini Pak ya, ke tadi sudah pembuatan kerangka portofolio sudah ada, komponen sudah apa, bentuknya juga sudah saya lihat, juga bisa diakses ya. Jadi tadi sudah bisa diakses lewat HP. Sekarang peta posisi diri Pak. Saya ingin tahu kompetensi apa yang sudah baik Pak dalam 1 bulan ini. 1 bulan sebelumnya ya. Maksudnya Kompetensi apa yang sudah baik Pak? dari Pak. sebelumnya? Iya, yang Saya sudah. gitu. Iya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi itu Pak, potensinya yang jelas dalam pembelajaran yang pertama. Pembelajaran. Kemudian yang kedua bergaul dengan teman, kolaborasinya itu lebih nampak gitu, ketika saya sudah mulai ikut JGP. Kolaborasi ya. Iya. Itu yang sudah nampak baik ya. Kemudian kemarin yang saya terapkan itu termasuk coaching ya, coaching di KKJ kecamatan ya. Ya. Coaching itu ya. Iya. Itu bahas tentang apa Pak? Bahas tentang raport Kumer Pak. Jadi teman-teman kecamatan itu minta saya untuk menjelaskan bagaimana cara mengelola raport itu. Gitu ya. Karena masih banyak yang kebingungan cara ngisi. Gitu ya. Coaching ya. Pengisian rapor. Kalau ke siswa Pak? Kalau ke siswa saya kok lebih akrab sekarang dengan yang dulu gitu. Jadi membersamai mereka itu lebih rileks gimana gitu Pak, lebih santai, nyaman gitu rasanya itu. Anak-anak nakal, ada yang nakal itu saya kok, oh ini harus seperti ini, kok langsung kayak ada gambaran cara mengatasinya. Jadi ada tindakan khusus, jadi tidak ini ya Pak ya, menuntun itu ya. Menuntun ya. Jadi menuntun, bukan menuntut ya. Iya bukan. Jadi nggak menuntut. Ya. Sudah ada pola pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah masuk ke Pak Wafi, sudah bagus kalau saya sih. Sudah bagus, sudah maksudnya sudah masuk aura pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah masuk. Terus yang sudah itu dilakukan, sudah baik, sudah bersama siswa dengan baik. Terus yang perlu ditingkatkan Pak, yang perlu ditingkatkan lagi. Yang perlu ditingkatkan itu kalau saya pribadi, saya jujur Pak, saya itu kesulitan kalau mengolah kata-kata. Jadi kadang itu saya merasa anak-anak ngerti, benda gitu ya. Saya harus berusaha bagaimana saya itu menggunakan bahasa sesuai dengan bahasanya anak didik saya. Kadang saya keceplos pakai bahasa tinggi gitu Pak. Mengolah kata-kata. Komunikasi mungkin. Komunikasi dengan siswa ya. Apa Pak yang untuk kalau sudah kita ketemu ini tingkatkan, apa yang perlu dilakukan Pak waktu itu? Ya itu Pak, berusaha mungkin mengontrol diri ketika bicara, jangan sampai menggunakan kata-kata yang sulit dipahami anak-anak. Mengontrol diri. Termasuk reflektif itu kan? Mengontrol diri, ya. Berarti berlatih ya Pak? Iya berlatih. Berlatih untuk mengontrol diri. Betul ya gitu Pak ya? Iya betul. Berarti untuk mengontrol diri. Pak Wafi kan dulu ya punya rencana ya? Iya. Pada waktu lokal orientasi dulu ya? Iya. Itu masih inget gak Pak rencananya? Rencananya Peta posisi diri. Bentar.
meningkatkan kemampuan diri dalam ICT dalam proses belajar mengajar. Ya, itu kan rencananya gitu ya. Iya. Kompetensi, Ya. kompetensi diri. Ya. Itu apa tuh Pak? Meningkatkan kemampuan diri Iya. dalam ICT dalam proses belajar mengajar. Ya. Itu ada peningkatannya itu udah Ya. konkretnya apa Pak? Kebetulan di sini nih kan kalau laptop, kemudian apa LCD proyektor itu banyak Pak. Jadi Ya. saya akan berusaha menggunakan alat bahan-bahan yang ada di sekolah ini semaksimal mungkin digunakan untuk pembelajaran beasiswa. Gitu ya. Iya. Pengembangan diri dan online ini kan ini ya. Ada lagi nggak perubahan Pak? Selain ini, apa tetap apa berubah? Ya, sesuai dengan perkembangan zaman ke depan saya akan berusaha semaksimal mungkin selalu update apa yang dibutuhkan dalam pendidikan. Gitu ya. Iya. Jadi tidak ada perubahannya Pak. Tetap Iya. itu ya. Jadi tetap itu ya Pak ya. Ya. Tentang IT gimana Pak? Tentang IT. Ya misalnya saya akan mengajar menggunakan proyektor gitu Pak. Ya. Ya, sehingga anak-anak di samping mereka bisa melihat gitu, kejadiannya misalnya apa perubahan wujud benda misalnya gitu. Ya. Sehingga saya tayangkan di sana perubahan wujud benda. Kemudian dilanjutkan dengan mereka melihat benda yang konseptual gitu Pak, yang bisa dilihat di alam sekitar sini. Ini apa namanya? Tentang aplikasi misalnya apa ya aplikasi yang sudah digunakan yang baru Pak? Aplikasi. Ya, semacam Canva. Nah, gitu Canva ya. itu jujur saya udah pernah gunakan apa belum? Saya Iya. Sering. Oh sering ya. Sering. Jadi sebelum pendidikan guru penggerak ini sudah ya? Sudah. Kemudian saya punya classroom di Google Sheet ada. Sudah ada classroom. Sudah ada classroom. Sudah ada bisa. Sudah sering ngoperasikan Canva. Sudah. Sudah ya? Iya. Berarti yang baru apa nih? Berarti Google Sheet ya? Google Sheet ini. Google Sheet yang baru ya? Baru. Berarti ada ini berarti ada peningkatan ya Pak ya? Betul. Ya diharapkan ada peningkatan lah, masa tetap harus harus ada peningkatan. Itu sudah tadi sudah, terus kekhawatiran sudah, portofolio sudah, tidak ada perubahannya, tetap ke ICT Pak ya. Iya. Nah ini Pak, ini saya perlu tahu nih, Iya betul nih, coba ide baru Pak, ide baru untuk 1 bulan ke depan. Apa Pak idenya? Ide baru. Ya saya idenya itu yang pertama yang jelas saya akan sebagai pengajar. Saya harus berpusat pada siswa ya. Kemudian dengan menciptakan pembelajaran yang betul-betul berpusat pada siswa sehingga siswa saya itu merasa nyaman belajar. Apa bentuknya Pak yang konkret? Ya misalnya kita akan mengadakan pembelajaran yang outdoor gitu Pak. Pembelajaran outdoor. Ya. Terus apa lagi Pak kira-kira? Ya dengan model CTL dengan pendekatan CTL. CTM. Apa Ya. CTM? Apa itu? Konstektual. Konstektual. Jadi learning ya. alam yang ada di sekitar sini saya manfaatkan untuk pendidikannya anak-anak. Oh ini seperti tumbuhan banyak kan Pak. Seperti tumbuhan. Misalnya. Jadi pembelajaran outdoor berarti di Iya. luar. Di luar kelas. Di luar kelas Pak ya. Iya. Nah, ini bagus sekali itu ya. Jadi mendekatkan anak dengan alam, Iya. terus dekat dengan kearifan lokal. Iya. Gitu ya. Nah, ini insya Allah bulan depan saya tagih. Siap. Jadi Pak Wahid siapkan temanya apa, terus video juga pada waktu pelaksanaan. Pak. Yang perlu saya siapkan pertama RBB-nya yang jelas. Ya, RBP-nya, temanya, terus dampaknya Pak. Jadi bisa ya ditagih ya. Insya Allah bisa. Jadi bulan depan saya nagih tentang metode belajar
Apa ya kalau metodenya ya pakai apa ya? Metodenya ini mungkin masih lihat situasi apa BBL apa yang diri saya nanti. ya, yang penting kan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau pendekatannya yang jelas CTL. CTL ya. Itu kalau kita singkat itu pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya di kelas. Iya. Mungkin itu Pak ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya di kelas, berdiferensiasi di outdoor, di luar, di lingkungan sekitar sekolah. Nah ini saya tagih nih. Iya. Ide barunya Pak Wafi saya tagih nih. Apa ide baru apa sering dilakukan? Sebenarnya sering. Sering ya. Iya. Cuma metodenya itu yang pendekatannya itu yang kadang anak-anak cuma saya memberi pelajaran dengan duduk itu monoton, walaupun di outdoor kalau dulu monoton gitu. Monoton. Ini nanti lebih bervariasi ya. Berarti bisa saya tagih ya. Iya. Jadi ini sudah saya catat nih. Jadi ini pembelajaran berdiferensiasi outdoor ya. Itu jatah segini aja ya. Berdiferensiasi outdoor. Jadi mendekatkan dengan kearifan lokal. Ya, bagus, sudah ada ide ke depan. Biarpun itu sudah dilaksanakan, tapi coba diperbaiki lagi ya. Lebih hidup betul. Lebih hidup lagi. Itu yang saya harapkan dan itu bulan depan saya tagih. Siap ya Pak Wafi ya? Siap. Sudah, perubahan yang akan dilakukan sudah, perubahan ide-ide baru sudah bagus, sudah cukup. Saya rasa sudah cukup. Nah ini yang terakhir ini masukan buat saya Pak sebagai pendamping atau pengajar praktek. Ya. Apa yang perlu saya perbaiki? Saya harus berkaca diri. Selama pengamatan saya selama sebulan ini ya Pak. Ya. Bapak itu sudah, kalau menurut saya sudah bagus, sangat bagus sekali. Ya. Selalu mengingatkan kami. Ya. Kadang kami lupa, tugas ini ayo diupload tanggal ini. Itu sering. Oh iya, akhirnya saya ingat. Oh iya, itu Pak. Apalagi Pak yang perlu saya harus perbaiki? Ya. Memberi semangat. Memberi semangat itu luar biasa. Saya sendirian, semangatnya jadi luar biasa. Ketika sudah ada warning dari Pak Rudi itu ya. Bukan warning sebenarnya ya. Himbauan ya. Mengingatkan kami, mungkin ada yang lupa dan betul kami sering lupa itu. Jadi bersemangat. Oh iya. Sampai kadang saya lembur sampai jam 2. Ya, tidak apa-apa, saya dimarahin, tidak apa-apa, saya kasih deadline. Ini Pak yang belum, Pak Wafi nih. Itu saya sadar itu. Karena waktu itu memang terkendala dengan keadaan keluarga, memang Pak ada hajatan mengawinkan menaan di rumah. Jadi ya udah, Pak Wafi belum contreng nih karena belum kasih tugas. Akhirnya sadar, malam-malam kerja. Apa Pak yang jelek di saya? Bisa nggak ngasih? Apa-apa dah yang jelek. Masa baik semua kan dah bayar. Cuma gini, setiap orang mesti punya kekurangan dan kelemahan. Iya. Tapi kalau saya mencari kelemahannya baru di saya tidak bisa. Apanya nggak bisa? Kalian sebut katanya tuh, Pak kayaknya Pak Rudi ini galak katanya. Bukan galak gitu, karena perhatiannya lebih kepada kita jadi seperti itu. Saya ada masukkan Pak Rudi tampangnya galak ya, saya jadi takut. Oh iya Bu, berarti saya harus banyak senyum ya. Padahal saya sudah banyak senyum nih. Ya terima kasih Pak Wafi sudah memberikan masukan di saya. Saya juga bisa introspeksi diri. Kemarin juga ada yang ngasih masukan Pak Rudi tampangnya galak. Berarti saya kurang senyum berarti. Padahal saya kalau wawancara senyum terus ini. Katanya ya tidak apa-apa lah. Itu bagus buat bangun diri saya itu Pak. Terima kasih sudah kita berdiskusi selama ya lebih dari 2 jam ya. Terima kasih berbagi baik dengan saya. Tadi ada ilmu outdoor, nanti metode-metode baru itu coba saya lihat bulan depan. Ya kita saling berbagi ilmu lah.
Jadi saya belajar ke Pak Wafi mudah-mudahan juga belajar ke saya. Ya, betul. Mudah-mudahan itu ya. Saya harapkan gitu. Jadi kita bisa sharing ilmu. Dengan sharing ilmu kita akan insya Allah lebih baik ke peserta didik Pak. Ya. Karena terus digali, terus dilatih. Saya ngomong itu tentang kemarin itu tentang Pak Markus Senoko itu yang tentang Rossi yang balapan itu Pak ya. Itu Rossi kalau ngerem pakai penginginan cepat apa lambat Pak? Itu pakai pemikiran apa ya? Sebenarnya dia itu pakai pemikiran cepat. Iya. Cuma lambatnya juga dipakai itu sebenarnya. Iya. Menurut saya. Iya. Dia sudah bisa berpikir. Dia kan apa? Berpikir lambat. Iya. Cuma dia sudah terbiasa berpikir lambat. Ketika dia ngerem, dia sudah berpikir kemana-mana sebenarnya. Efeknya kalau dia ngerem seperti ini dia akan terjatuh terpental kemana itu sudah ada. Iya. Sebenarnya itu yang digunakan pikiran lambat. Iya. Cuma karena sudah terbiasa digunakan, akhirnya cepat juga. Iya betul, betul sekali. Jadi sudah masuk itu penjelasan dari Pak Markus Senoko. Jadi Rossi itu sebenarnya dia baik mikirnya lambat, cuman cepat karena dilatih. Iya. Jadi dia cepat berpikir karena dilatih, tapi mikirnya hanya sebenarnya lambat. Jadi kalau dilatih nanti hasilnya lebih baik. Jadi kalau kita bikin jadi dulu set ya, itu kalau dilatih maka berpikir lambat maka hasilnya lebih baik, tapi lebih cepat. Iya, lambat tapi lebih cepat karena berlatih. Itu aja mungkin hal yang ini tentang pembelajaran daring tadi. Pak Wafi juga tak lihat ya aktif dalam diskusi, menyampaikan pendapat, apa lagi ya, menjawab pertanyaan gitu ya, aktif ya. Pokoknya raise hand tuh harus dipenuhi. Wajib itu. Pokoknya ngacung dulu dah ya. Idenya nanti keluar setelah ditunjuk. Kebagian waktu udah selesai. Iya. Soalnya kalau gak resen, otomatis gak kebagian data gitu. Karena yang resen aja kadang gak kebagian. Gak kebagian itu. Gitu ya Pak Udi, terima kasih sudah kita berdiskusi sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.